Bab 71, bagaimana jika kita bertaruh? Wei sama sekali tidak meremehkan keempat bersaudara Gongyang. Begitu pertempuran dimulai, ia langsung melepaskan seluruh kekuatan sejatinya tanpa menahan sedikit pun. Bahkan saat menghadapi Simen Yulian, seorang elit dari sekte dalam, ia tidak bertarung sehabis-habisnya seperti sekarang. Karena bagi Wei, ancaman dari empat saudara Gongyang jauh lebih besar. Simen Yulian memang kuat. Ia adalah murid inti yang punya bakat luar biasa. Tapi, dia sendirian. Sedangkan Gongyang bersaudara mereka berempat. Bukan hanya sekadar berjumlah 4 orang. Setiap dari mereka adalah petarung hebat, dan lebih penting lagi, mereka adalah saudara kandung yang telah berlatih bersama sejak kecil. Kerjasama dan pemahaman di antara mereka nyaris sempurna. Layaknya satu tubuh yang memiliki 4 lengan dan 4 kekuatan dahsyat. Bahkan seorang seperti Wei pun harus mengerahkan segalanya untuk menghadapi mereka. "Serbu!" teriak Gongyang Jing saat aura Wei meledak bagai badai neraka. Mereka tak menunggu lagi. Jika bisa menaklukkan musuh tanpa pertarungan, tentu lebih baik. Namun, karena Wei memilih jalan pedang, mereka juga tak akan ragu menjawab tantangan itu. Mereka tahu, plakat energi Wei terlalu berharga. Bukan hanya membuat mereka bisa menghemat waktu 2 hari, tapi juga berpeluang menjadi yang pertama menyelesaikan ujian dan memasuki sekte dalam. Jadi, meskipun Wei adalah harimau buas, mereka akan tetap berusaha merebut gading dari mulutnya. Tinju amarah mengamuk. Tinju amarah menembus musuh. Dua bersaudara tertua, Gongyang Jing dan Gongyang Zhong, langsung menerjang dari depan. Tangan mereka membentuk tinju besar dan mengayunkan pukulan penuh kekuatan, hingga 2 gelombang energi pukulan menderu deras seperti badai, mengarah langsung ke dada Wei. Sementara itu, Gongyang Bao dan Gongyang Go tak tinggal diam. Mereka mencabut pedang lebar berbilah hitam dari punggung masing-masing. Aura dingin dan niat membunuh langsung menyelimuti area sekitar. Si ceria Gongyang Bao kini berubah menjadi sesosok prajurit tanpa tawa. Sementara si pendiam Gongyang Go makin terasa seperti pembunuh bayangan yang haus darah. Keduanya menerjang dari kiri dan kanan, menebaskan pedang ke arah Wei dengan cepat dan brutal. Gelombang energi pedang meledak ke segala penjuru, tajamnya mampu membelah batu dan besi. Luar biasa, tak heran mereka terkenal. Wei membatin dalam hati. Dia bisa merasakan betapa kompak dan terlatihnya keempat bersaudara ini. Bahkan mungkin, sebagian besar murid dalam sekte dalam pun tak akan bisa menahan gempuran seperti ini. Tapi, dia tidak gentar. Suiying! 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 Kilatan cahaya pedang memancar dari tangan Wei, berputar dan menyambar seperti petir putih. Itulah 13 tebasan pencabut nyawa, jurus yang walau belum sempurna, sudah mencapai tingkat penguasaan tinggi. Gerakan Wei nyaris tanpa bentuk. Langkah dan tebasannya tidak mengikuti pola, seperti bayangan kijang yang lincah dan sulit ditebak. Dipadu dengan jurus langkah bayangan elang dan siluman, tubuh Wei menjadi secepat angin dan sehalus asap. Dalam sekejap, ia menyelinap menembus gelombang serangan, mematahkan kombinasi dari keempat bersaudara dengan lincah dan cekatan. Lanjutkan serangannya. Rasakan pedangku. Gongyang bersaudara tidak menyerah. Mereka tahu Wei bukan lawan mudah. Mereka pun sejak awal sudah siap mengorbankan segalanya demi pertarungan ini. Keraguan tidak lagi ada. Hanya semangat bertarung yang membara. Benturan demi benturan terus terjadi. Ledakan energi terdengar tiada henti. Boom! Bam! SWING! Getaran dari pertempuran membuat tanah di sekeliling bergetar halus. Bahkan para murid luar yang berada di kejauhan hanya bisa memandangi pertarungan ini dari balik semak belukar, tak berani mendekat. Bahkan para monster spiritual pun menjauh, dan menjadi korban benturan kekuatan para manusia ini. 2 batang dupa waktu berlalu. Kelima orang itu masih bertarung habis-habisan. Keringat membanjiri tubuh.
Napas mulai berat. Tubuh-tubuh mereka dipenuhi luka dan goresan. Bahkan Wei, yang selama ini selalu tampak mendominasi, tak luput dari cedera. Di dada dan punggungnya kini tergores dalam beberapa luka menganga, darah mengalir merah segar. Meski tidak fatal, rasa sakitnya cukup untuk membuatnya murka. "Menjauhlah dari hadapanku!" Wei berteriak. Suara rendahnya menggema seperti suara iblis yang baru terbangun dari tidur panjangnya. Matanya menyala. Tangan menggenggam pedang dengan erat. Aura membunuh melonjak sampai ke langit. Lanjut ke bab berikutnya. Apa Wei akan membuat empat bersaudara itu mundur teratur? Atau justru ia akan menunjukkan alasan mengapa dirinya disebut iblis berbakat paling berbahaya dalam sejarah sekte luar? Pada saat yang tepat, Wei mengubah gaya bertarungnya secara mendadak. Dari semula menggunakan 13 tebasan pencabut nyawa yang penuh tipu daya dan serangan kilat berbahaya, ia tiba-tiba beralih ke jurus pedang cunyang, jurus pedang agung yang terbuka lebar, bertenaga penuh, dan menghantam lurus tanpa sembunyi-sembunyi. Perubahan mendadak ini seperti petir di siang bolong, benar-benar mengejutkan Gong Yang Jing dan Gong Yang Zhong yang berada di garis depan. Keduanya tak sempat bereaksi, langsung terkena gelombang pedang yang meledak seperti badai matahari. Tubuh mereka terguncang hebat, dan mundur bersamaan 7 hingga 8 langkah ke belakang. Wajah pucat dan tubuh nyaris tak bisa menahan. Melihat celah ini, Wei tidak menyia-nyiakan kesempatan. Pedang panjang di tangannya berputar seperti ular naga menari di udara, menyala oleh api merah kristal yang berkobar di sepanjang bilahnya. Dengan kecepatan dan ketepatan mematikan, ia menusuk lurus ke arah Gong Yang Bao, yang dari keempat bersaudara merupakan yang paling lemah. Melihat serangan itu datang seperti kilatan petir di tengah malam, wajah Gong Yang Bao seketika berubah tegang. Hatinya panik. Ia segera mundur sambil memutar-mutar pedang besarnya, mencoba menahan dengan gelombang energi dari tebasan. Tapi, BOM! Ledakan energi dari pedang Wei membakar dan menghancurkan gelombang pedang Gong Yang Bao, mementalkannya ke belakang seperti kain lap dilempar angin topan. Tubuhnya terlempar jauh dan menghantam pohon besar, membuat daun-daun berguguran seperti hujan. Namun Wei tidak berhenti di situ. Mendapat momentum, ia melompat ke udara dan meluncur seperti Raja Wali menerkam mangsa. Tebasan maut kembali menyambar. "Matilah kau!" teriak Wei, wajahnya dipenuhi niat membunuh yang dingin dan menusuk tulang. Wajah Gong Yang Bao yang sebelumnya ceria kini benar-benar dipenuhi ketakutan. Matanya membelalak, dan wajahnya memucat seperti orang sekarat. Aura kematian terasa begitu dekat, menyesakkan dada dan membuat lututnya nyaris lemas. "Kakak tiga! Berhenti! Hentikan!" Teriakan Gong Yang Guo, si bungsu, memecah udara. Namun pada detik yang sama, mata Wei memancarkan kilatan licik dan penuh tipu daya. Pedangnya yang tadinya hendak membunuh Gong Yang Bao, tiba-tiba berbelok arah menusuk Gong Yang Guo. Menyerang Gong Yang Bao hanya kamuflase. Tujuan utama Wei sejak awal adalah Gong Yang Guo si bungsu yang meski urutan terakhir, namun memberikan luka paling banyak padanya selama pertarungan ini. Sebagian besar luka-luka di tubuh Wei berasal dari bilah pedang Gong Yang Guo. "Maafkan aku," ujar Wei pelan, dengan tatapan sedingin salju. Tanpa sedikit pun rasa belas kasihan. Dengan satu gerakan, ia melepaskan tebasan ke-13 dari 13 tebasan pencabut nyawa jurus paling mematikan. Bahkan perempuan misterius bertopeng yang ia hadapi malam itu pun tak mampu menahan serangan ini. Segalanya terjadi dalam sekejap mata. Gong Yang Guo masih terpana. Ia belum sempat mengangkat senjata, apalagi bertahan. Pedang berwarna putih perak itu membesar di matanya, mendekat seperti bayangan kematian. "POK!" Bilah pedang menembus tubuh. Tapi, bukan tubuh Gong Yang Guo. Tepat di detik terakhir, Gong Yang Zhong, sang kakak kedua, melompat dan berdiri di depan adiknya,
menggunakan tubuhnya sendiri untuk menahan tusukan maut tersebut. Pedang menancap dalam. Darah mengalir deras dari mulut dan dada Gong Yang Jong. Tangannya mencengkram bilah pedang dengan keras. Darah menetes-netes ke tanah, namun mulutnya tidak mengucap sepatah kata pun. Matanya tetap tajam, berkilau dengan keteguhan hati seorang kakak. Ia tidak akan membiarkan adiknya mati. Wei, yang menyaksikan ini, tertegun sejenak. Begitu banyak orang yang saling membunuh demi keuntungan dan kepentingan pribadi. Namun di hadapannya sekarang, seorang kakak mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan sang adik. Benar-benar persaudaraan sejati. Ada rasa kagum yang tak bisa ditepis muncul dalam hati Wei. Namun, itu tidak cukup untuk menghentikannya. Pedangnya masih tertahan di tubuh Gong Yang Jong. Wei Yi melepaskannya begitu saja. Lalu, Doa! Wei Yi melangkah maju dan mengayunkan satu pukulan keras ke arah Gong Yang Guo. Itu adalah pukulan 7 pembunuh, diperkuat dengan api merah kristal yang berkobar dari telapak tangannya. Gong Yang Guo yang masih syok dan terlambat bereaksi hanya sempat mengangkat pedang sebagai penghalang. Namun ledakan energi dari pukulan itu terlalu kuat. Pedangnya terlepas dari genggaman, terlempar ke kejauhan. Dalam sekejap, tangan Wei Yi mencengkram lehernya, mengangkat tubuh Gong Yang Guo tinggi ke udara seperti mencabut ayam dari kandangnya. Api menyelimuti telapak tangannya. Hidup dan mati kini berada di ujung jari Wei Yi. Jangan! Berhenti! Kami menyerah! Kami mengakui kekalahan. Teriakan Gong Yang Jing dan Gong Yang Bao menggema penuh kecemasan. Wei Yi berhenti. Masih mencengkram leher Gong Yang Guo, ia menoleh ke mereka, lalu tersenyum. Senyuman kecil yang mengerikan. Penuh ejekan. Bagaimana kalau kita bertaruh sedikit? Katanya pelan, namun nadanya menusuk kalbu. Taruhannya adalah, apakah aku punya nyali untuk membunuh adik kalian ini? Bab 72, karena nama kalian cukup bagus. Suara dingin Wei menggema.